Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Boleh kita mulai ya Bapak Ibu ya? Oke. Tayyib. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina fi hadhihi munasabah, hayya bina nad'u Allah ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa wa aqribaina wa dhawi arhamina wa asatidhina wa ustadatina wa muallimina wa muallimatina wa mudarrisina wa mudarrisatina wa man ahsana ilaina wa man rahimana wa man ahabbana jami'an. Semua yang sakit di antara kita, siapapun, apapun jenis penyakitnya, berapapun lamanya, semoga Allah anugerahkan kesembuhan yang segera. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan. Kita doa kepada Allah semuanya, kepada Allah untuk kita semuanya, semoga Allah anugerahkan selalu kebaikan, kebajikan, keberkahan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, keselamatan, dan juga kebahagiaan untuk kita dan mereka semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisri umil Quran wa barakatiha wa haqqiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna
walahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. طيب أيها الإخوان والأخوات الحمد لله نعود نتعلم مرة ثانية في هذه الفرصة لاستمرار درسنا في درس الصرف والتصريف وقد تعلمنا في الأسبوع الماضي درسنا في تصريف الفعل إلى اسم الفاعل والمفعول خاصة للفعل الثلاثي المجرد خاصة للنوع الأول al-wazn al-awwal. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembelajaran malam hari ini untuk melanjutkan pembelajaran sharaf dan tasrif. Dan minggu yang lalu, minggu lepas kita sudah sudah mulai masuk pembelajaran tentang mengubah atau mentasrif fi'il kepada isim fa'il dan isim maf'ul khusus untuk fi'il tsulats mujarrad rumpun satu wazan yang pertama. Wazan satu. Baik, ala nahnu nurid an nastamirra darsana wa huwa tasriful fi'li ila ismil fa'il wal maf'ul min al-fi'li thulatsiyil mujarrad lin naw' al-awwal al-wazn al-thani wal-thalith insyaallah. Wa nawaddu an aftaha lakum as-sabbura li awwali marratin. Oke. الآن يوم الآن يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء التاريخ 17 من يونيو سنة 2025 ميلادية المناسب بالتاريخ 20 ya tanggal 20 betul min Dzulhijjah bila silap mohon maaf ya sanat 1446 hijriyatan. Baik, sekarang kita belajar cara membuat isim fa'il dan maf'ul untuk sulasi mujarrad rumpun satu rumpun satu wazan dua. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah. Hadza huwa darsuna fi hadhil munasabah. Wa hadza huwa darsuna fi hadhil fursah. Baik, ana aftalakum as-saffah ats-tsani. Saya buka halaman yang kedua. Bagaimana cara membuat isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il tsulats mujarrad rumpun satu wazan yang kedua? Saya akan tuliskan beberapa contoh. Misalnya ini wazan dua maksud saya, wazan dua. Oke, contoh sebentar saya perbaiki tulisannya. Wazan dua, wazan dua. Nah, kata pertama, kataba, kataba fil madi. Mudhari'nya yaktubu, kataba yaktubu. Isim fa'ilnya katibun. Tibu. Mudah. Kataba katibun. Terus yang kedua, kotala yaktulu isim fa'ilnya Oh, tilun. qatilun. Qatilun. Yang ketiga, misalnya, oh sebentar. Selain kata qatilun, isim fa'il dari kotala itu juga bisa menggunakan wazan fa'ilun. Sehingga menjadi qatilun. Tilun. Qatilun. Ini isim fa'il. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nomor tiga, eh, nomor tiga fatahah. Fatihun. Fatah fatihun. Bagus. Fatihun. Lalu berikutnya golaba.
Ini contoh 4 fiil yang ada pada buku kita. Najib jilid yang keempat, muka surat atau halaman 148 dan 149. Golaba, isim Oh, fa'il. libun. Ghalibun. Golaba yaghlibu, ghalibun. Fatah mudhari'nya yaftahu, golaba mudhari'nya Ya. golaba yaghlib. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah isim fa'ilnya. Untuk fi'il rumpun satu wazan dua, isim fa'ilnya majority, mayoritas, itu menggunakan wazan fa'ilun. Fa'ilun. Contohnya katibun, qatilun, fatihun, ghalibun, dakhala, dakhilun, dan sebagainya. Itu yang paling populer, yang paling banyak. Nah, tetapi meskipun begitu, ada sebagian fiil pada wazan dua ini yang sigot isim fa'ilnya, sigot itu bentuk ya, yang sigot isim fa'ilnya menggunakan wazan fa'ilun. Sebagian saja, tidak semuanya. Contohnya kotala, selain ia isim fa'ilnya adalah kotilun menggunakan wazan fa'ilun, tetapi juga bisa menggunakan wazan fa'ilun sehingga menjadi kotilun. Kotala, kotilun. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, meskipun kotilun itu sigotnya, bentuknya adalah isim fa'il, tetapi maknanya berbeda. Nah, coba sekarang kita coba cek dulu. Kataba artinya telah menulis. Yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Nah, kalau katibun apa artinya? Orang yang menulis atau penulis. Qatala telah membunuh. Yaktulu sedang atau akan membunuh. Qatilun artinya orang yang membunuh, pelaku. Pembunuh? Pembunuh atau orang yang membunuh. Qatilun. Berarti bermana pelaku ya. Orang yang melakukan pembunuhan. Qatilun. Lalu bagaimana dengan kata qatilun? Nah, ini dia. Qatilun orang yang membunuh atau pembunuh. Tetapi qatilun meskipun qatilun sigotnya sigot isim fa'il, tetapi mananya adalah orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh. Mangsa, korban, objek. Objek pembunuhan. Kalau qatilun. Orang yang dibunuh. Qatilun. Kalau fathah telah membuka. Yaftahu sedang membuka atau akan membuka. Fatihun orang yang membuka atau pembuka. Pembuka. Golaba telah mengalahkan. Mengalah. Yaglibu sedang atau akan Orang mengalahkan. yang mengalahkan. Nah, golibun orang yang mengalahkan. Nah, ini isim fa'il dari beberapa fiil yang kita berikan tuliskan sebagai contoh. Lalu bagaimana isim maf'ulnya? Nah, isim maf'ulnya untuk sigot isim maf'ul dari fiil rumpun satu itu pertama tambahkan mak di depan, kemudian munculkan fa fi'il, munculkan ain fi'il, dan sebelum lam fi'il tambahkan waw. Kemudian tuliskan lam fi'ilnya. Jadi Nah, harus ada ma, mim berharokat fathah, dan huruf sebelum terakhir, sebelum lam fi'il harus ada waw. Maka kataba isim maf'ulnya adalah maktubun. Kataba telah menulis. Katibun orang yang menulis. Lalu bagaimana makna dari maktubun? Maktubun maknanya adalah orang yang ditulis atau sesuatu yang ditulis. Benda atau orang boleh. Berakal atau tidak berakal boleh menjadi isim, boleh menggunakan isim maf'ul. Maka maktubun artinya yang ditulis. Orang yang ditulis atau sesuatu yang ditulis. Nah, itu bermakna mangsa. Yang ditulis. Yang ditulis. Nah, lalu bagaimana dengan kotala isim maf'ulnya bagaimana? Awalima munculkan Nun. munculkan ain fiil, tambahkan mau, lalu tambahkan lam fiil, maktulun. Apa arti dari maktulun?
Yang Orang dibunuh. orang yang dibunuh, orang yang dibunuh. Nah, berarti kita lihat maktulun maknanya sama dengan kotilun, betul tidak? Betul. Nah, berarti kalau begitu, kotilun, Bapak Ibu silakan simak, silakan tengok. Kotilun ini sigotnya sigot isim fa'il. Sigot itu bentuk. Sigotnya ada sigot isim fa'il, tetapi maknanya makna isim maf'ul. Kotilun sigotnya isim fa'il dengan wazan fa'ilun, tetapi maknanya adalah makna maf'ul sama dengan maktulun. Tetapi kata yang bisa menggunakan sigot isim fa'il makna maf'ul itu tidak semuanya. Tidak berlaku untuk semua fi'il, hanya beberapa saja. Dan untuk itu kita perlu melihat kamus dictionary. Jadi kotilun orang yang membunuh atau pembunuh, kotilun orang yang dibunuh atau sesuatu yang dibunuh. Dua-duanya sigot isim fa'il tapi maknanya berbeda. Begitu ya. Nah lalu fatihun isim fa'il dari fathah. Bagaimana isim maf'ulnya? Maftuhun. Maftuhun. Bagus. Maftuhun. Golaba Maghlubun. maf'ulnya maghlubun. Ada ya doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika merasa dirinya sudah kalah, merasa dirinya tak berdaya, merasa dirinya sudah tak mampu melakukan hal-hal terbaik bagi dirinya, kemudian ia mengadu kepada Tuhan, kepada Allah, dia bermunajat kepadanya. Dia berkata, "Ya ilahi, inni maghlubun fantasir." Wahai Tuhanku, inni maghlubun, sesungguhnya aku orang yang kalah atau orang yang dikalahkan. Fantasir, maka tolonglah aku. Itu munajatnya. Ada ungkapan maghlubun. Nah, saya suka kalau mendengar atau membaca doa atau munajat, itu di situ kita bisa mempelajari dan mengkaji bahasa Arab juga. Kita sambil berdoa, kita sambil bermunajat, kita mengetahui memaknai apa makna dari doa dan munajat tersebut. Nah, pada sisi yang lain kita sambil belajar bahasa Arab, mengingat kosakata, menambah pengetahuan, menguatkan pemahaman, begitu seterusnya. Makanya jika nanti kita menemukan ayat Al-Quran, hadis Nabi, doa-doa dan sebagainya, itu sambil kita menghafalkan, sambil kita membaca, menggunakannya, memanfaatkannya dalam hari-hari kita, maka kita juga sambil menghayati bahasa Arabnya. Begitu ya. Nah, itu contoh yang ada pada halaman 148 dan 149. Isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il sulasi mujarrad rumpun satu wazan yang kedua. Nah, sekarang kita lanjutkan. Melanjutkannya berlatih mengubah fiil wazan dua, rumpun satu wazan dua, mengubahnya dari fiil madi ke isim fa'il dan isim maf'ul. Untuk itu silakan Bapak Ibu tengok, lihat halaman 29. Di situ ada banyak fiil yang tergabung dalam wazan dua. Silakan buka Al-Ajib jilid 4 halaman 29 ya. Saya akan tuliskan. Ustaz, Ya, Ibu bagaimana? ah, sebelum Ustaz nak terangkan yang lebih lebih lanjut, tadi wazan maqtulun dengan wazan qatilun tu Ya, maknanya sama. Jadi macam mana kalau kita nak buat ayat Ustaz? Adakah boleh digunakan pada dua-dua keadaan atau kena pilih? Sebab satu boleh. Boleh katanya pilih. boleh. Boleh pilih. Misalnya gini, saya melihat kucing di depan rumah terbunuh. Contoh ya, roa itu saya buat contoh nih. Roa itu al-qitto amamal baiti kotilan. Tuh.
atau maktulan? Coba. Raitul qitto amamal baiti qatilan atau maktulan. Apa artinya? Aku melihat kucing di depan rumah qatilan, terbunuh. Atau maktulan, sama, terbunuh. Boleh 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 dua-duanya. Begitu Ibu. Ibu Roti Sandi. syukran Ustaz. Tapi kalau kita mengatakan begini, Raitul qitto amamal baiti qatilan, apa artinya? Aku melihat kucing di depan rumah membunuh. Nah, ini baru berbeda. Kalau kotilan berbeda dengan kotilan dan maktulan. Nah, kalau kotilan yang nomor tiga ini, berarti kucing yang membunuh. Membunuh siapa? Membunuh apa? Kotilan Fa'ron misalnya. Raitul qitto amamal baiti kotilan Fa'ron. Aku melihat kucing di depan rumah membunuh tikus. Begitu. Contohnya ya. Oke, begitu Ibu. Cukup? Ya Ustaz, syukran. Oke, makasih sama-sama. Baik, kita lanjutkan. Saya akan tuliskan beberapa kata. Saya tulis di nomor pertama ya. Baroza. Baroza mudorenya ya beruzu. Isim fa'ilnya macam mana? Barizun. Isim maf'ulnya langsung ya. Mabruzun. Nomor dua. Berlatih bersama-sama ya. Nanti kita banyak-banyak berlatih bareng bersama-sama sekarang. Taroka isim fa'ilnya tarikun. Oh iya. Baroza nampak. Nampak. Taroka meninggalkan. Berarti tarikun orang yang meninggalkan. Isim maf'ulnya matrukun. Matrukun yang ditinggalkan. Nomor tiga. Jalaba. Isim failnya jalibun. Isim maf'ulnya Najib. majlubun. Nah, sekarang satu-satu saya akan minta bantuan Bapak Ibu untuk menyebutkan. Saya tuliskan isi film madinya. Bapak Ibu satu orang silakan mau coba sebutkan isim failnya, sebutkan isim maf'ulnya. Nah, baik. Jalasa. Siapa mau coba? Ja, Isu. Ya, jalisun, Ibu Saadia dulu boleh. Ibu Saadia apa? jalisun, Jalisun. Isim maf'ulnya madlusun. majlusun. Oke, baik. Jalasa apa artinya? Duduk. Duduk dia telah duduk. Duduk. Jalisun Orang yang duduk. orang yang duduk. Majlusun. Yang diduduki. Tempat duduk, majlis. Duduk. Majlusun bukan bukan tempat bukan tempat duduk. Kalau tempat duduk majlisun beda. Orang yang Oh. diduduk. Yang Kalau diduduk. majlusun ini isim maf'ul berarti bermana mangsa, bermana Orang objek. yang didudukkan, Ustaz. Orang yang diduduki atau orang yang didudukan. Tetapi sebentar, ini jalasa maknanya apa? Mujarodnya. Duduk kan? Duduk. Duduk itu Yes. mutaati atau lazim? Lazim. 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 Tidak membutuhkan, tidak memerlukan mangsa, tidak memerlukan objek. Nah, Ya. Bapak Ibu ketahuilah, meskipun secara teoritis, secara theoretical, secara konsep, setiap fiil itu bisa diubah menjadi isim maf'ul, tetapi secara makna sebetulnya yang bisa diubah dari fiil ke isim maf'ul itu adalah fiil yang muta'addi. Di. Yang lazim tidak dapat, tidak boleh atau tidak bisa. Yang lazim. Sebab apa? Sebab tidak ada maknanya. Secara mana tidak berfungsi. Jalasa duduk. Jalisnya orang yang duduk betul. Tetapi kalau majlusun orang yang diduduk itu tidak ada. Tadi Ibu Umiman menyebutkan orang yang didudukan. Nah, kalau orang yang didudukan berarti fi'il madinya adalah mendudukan. Kata kerjanya adalah mendudukan, bukan duduk. Duduk dan mendudukan berbeda. Duduk jalasa. Kalau mendudukan fi'il madinya adalah ajalasa, mazid. Wazan satu, taman hamzah. Ajalasa.
Nah, ajlasa isim maf'ulnya berbeda dari jalasa. Nah, untuk ajlasa isim fa'il dan isim maf'ulnya, so nanti akan kita pelajari pada saat belajar yang mazid. Nah, jadi saya sampaikan, secara teoritis semua fiil bisa diubah dari fiil kepada isim maf'ul. Secara teoritis. Tetapi nanti secara makna ada fiil-fiil yang tak dapat diubah menjadi isim maf'ul. Karena apa? Karena fiil tersebut lazim. Fiil yang bermakna lazim, bukan muta'addi. Sehingga secara makna fiil yang boleh diubah dari fiil menjadi isim maf'ul itu adalah fiil-fiil muta'addi. Begitu ya. Nah, adapun saya di sini tuliskan hanya untuk pola saja. Meskipun begitu, saya tetap sampaikan agar nanti Bapak Ibu paham kapan menggunakan isim maf'ul. Isim maf'ul digunakan khusus fiil-fiil yang muta'addi. Fiil muta'addi adalah fiil yang memerlukan objek atau mangsa. Begitu ya? Gus, alhamdulillah. Berikutnya jamaah Ibu Munawaroh, silakan. Jami'un. Jami'un isim maf'ulnya Majmu'un. majmu'un. Bagus. Majmu'un. Berikutnya hadoro. Mana hadoro? Hadir. Hadir. Telah hadir. Kalau hadir, hadir itu lazim atau muta'addi? Hadir. Lazim. 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 Jadi bisa diubah menjadi isim fa'il ya. Hadirun. Hadirun. Kalau perempuan hadiratun. Bisa tak diubah menjadi isim maf'ul? Tak ada Dari makna. teori je Ustaz. Dari bentuk Teori saja aja, boleh. teori Ya. aja. Baik cara teori bisa. Saya tuliskan saja ya teorinya. Jadi mahdurun. Hanya saja secara mana tak dapat, tak boleh, tak bisa. Oke, cukup. Berikutnya nomor 7 kita lanjutkan. Khoroja, memana khoroja? Keluar. 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 Isim failnya Harijun. khorijun. Mudah. Keluar ini mutadi atau lazim? Nazim. Lazim. Berarti tak dapat digunakan isim maf'ul. Tapi kita buat saja untuk pola ya. Untuk teori makhrujun. Berikutnya lagi. Oh ya, lupa tadi. Darosa, Ibu Misalma, bagaimana isim fa'il dan maf'ulnya? Silakan. Wah, jalasa. Darosa Ibu. Darasa. Ya, Ah, nanti ada call pula masuk. Aduh, hai. Sekejap. Sekejap. darosa. Darosa ya, belajar ya, Ustaz. Betul. Darosa itu Daros. mempelajari, mempelajari, mengkaji. Mempelajari. Darasa darisun. Dari sun. Nah, mempelajari ada Eh, ma- ada ini mutanya atau lazim? Madrusun. Appears there might be some confusion, Madrusun. as Darasa Ya, refers to two distinct public madrusun. figures. Ya. The reason could pertain to different aspects of their Of lives. Madrusun. Nah, darosa mempelajari berarti mutadi ya. Berarti boleh ya. ada waktunya. Lalu berikutnya dakhola. Dakhola. Dakhola ada yang tahu maknanya apa? Masuk. Masuk. Nah, perlu Telah diketahui masuk. dakhola ini maknanya masuk Telah atau masuk. memasuki. Boleh dua-duanya. Kalau masuk berarti lazim. Tetapi kalau memasuki mutadi. Maka dakhola boleh ada isim fa'il, boleh ada isim maf'ul. Tergantung maknanya. Nah, coba siapa mau coba berikutnya? Ibu Umiman, silakan. Bismillah. Dakhala. Ya, Dakhilun. ya. Madkhulun. Begitu. Mantap. Selamat. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Zahara. Ibu Zahara. Zahaba. 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 Isim failnya. Oh, sebentar. Zahaba apa maknanya? Pergi. Tidak pergi. Lazim atau muta'addi? Nazim. Lazim. Lazim. Tapi Lazim. kita buat contoh saja. Silakan Ibu Zahara. Isim failnya macam mana? Zahaba zahibun Ya. mazhubun. Bagus. Zahaba ya. Zahibun madhubun. Afwan Ustaz, boleh tanya sikit Ustaz. Ya, silakan Ibu Umiman. Zahaba, zahibun. Yang mas, beza dengan mas kan pakai hurufnya sama juga Ustaz. Ya. Kalau emas itu bahasa Arabnya tak ada yang panjang. Zahabun. Tak ada alif.
Di Nah, dunia ada. kalau dhahaba, huruf terakhirnya fathah, pergi. Itu fil madi. Kalau dhahabun itu emas. Ujungnya bertanwin karena isim. Nah, masdar dari dhahaba itu nanti dhahabun. Dhahabun artinya pergi. Kalau dhahabun artinya emas. Mungkin Bapak Ibu bertanya, dhahabun emas, dhahabun kepergian. Kalau kita kembalikan dhahabun dan dhahabun kepada fil madi, apa fil madinya? Sama-sama dhahaba. Oh, Nah, tapi dhahabun hak pendek dan dhahabun hak panjang, mananya berbeda. Dhahabun emas, dhahabun pergi. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa emas itu diungkap dengan kata dhahabun yang makna yang sama dengan pergi? Nah, barangkali bisa kita pahami begini filosofinya. Kenapa emas itu sama dengan kata dhahaba? Karena emas itu adalah benda. Dan setiap benda pasti akan pergi, tak akan abadi. Nah, meskipun emas itu adalah sesuatu yang disukai oleh dan disenangi, dicintai oleh manusia, tetapi emas itu tidak abadi, tidak langgeng, tidak kekal. Dia akan pergi pada waktunya. Pergi atau kita pergi meninggalkannya. Makanya emas itu adalah diambil dari kata zahaba. Itu untuk orang Arab ya. Orang Arab melihat emas itu sebagai sesuatu yang pergi. Makanya disebut dengan zahabun. Gitu. Begitu Ibu memang. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ini zahabun dan zahabun belum saya buat dalam video mufradat ya? Belum. Belum ya? Belum. Bapak Ibu ingat ya? Oke, saya akan masukkan dulu. Oke, zahabun dan zahabun. Nanti saya akan buatkan video ya untuk mufradat. Berikutnya sekarang roja'a, roja'a, roja'a. Berikutnya siapa? Ibu. Sebentar, siapa saya tak lihat. Berikutnya Ibu Subaidah, silakan. Roja, isim fa'il dan isim maf'ul, silakan Ibu. Raja'a, raji'un, Ya. marju'un, Roja, rojiun, marju'un. bagus. Apa artinya roja? Raja'a Pulang. telah kembali. Ya, telah kembali. Ini juga isim, ini juga fi'il lazim. Nomor berapa ini? Kenapa saya tulis 9, lalu 20 dan 21? Mohon maaf saya tulis salah ya. 9, lalu 10, baru 11. Tadi saya salah tulis, mohon maaf. Berikutnya kata yang lainnya rohala. Rohala itu artinya zahaba. Ibu Nuri Majid? Boleh Ibu. Rohala. La rahilun Rohilun, mahulun. marhulun. Mudah. Bahasa Inggrisnya travel. Rohala itu ya. Marhulun. Cukup. Berikutnya kita tambah lagi. Roka'a. Roka'a itu apa artinya? Ruku. Membungkukkan tubuh ya. Ini juga lazim. Isim fa'ilnya macam mana? Ibu Nazrah, silakan. Rokiun, Rokiun isim fa'ilnya rokiun. Isim maf'ulnya? makruun, Bagaimana Ibu? makruun, Maf'run atau markuun? eh, markuun, Nah, markuun, roh dulu. Markuun. Oke, bagus. Selamat. Ibu Nazrah. Berikutnya lagi. Sataro. Ibu, siapa yang mau coba? Pak Haji Tahir, Sataro, Pak Haji, silakan. Taro. Ya, Satirun, Satirun, masturun. Mas turun. Sataro menutupi. Nah, sataro itu lazim atau mutadi? Mutadi, berarti ini ada Mutadi. makbulnya. Sataro menutupi. Berarti satirun artinya orang yang menutupi. Kalau mas turun artinya Yang ditutupi.
Yang ditutupi itu masturun. Kalau misalkan kita bilang, Mas, turun Mas, Mas, turun Mas, artinya apa? Tidur. Pas tidur. Mas, turun. Naik kereta, terus kita bilang, Abang, Abang, turun. Itu kalau orang Jawa nyebutnya Mas, Mas, turun. Mas, turun. Ya, tadi canda ya, mohon maaf. Berikutnya lagi, sajadah, apa artinya sajadah? Sujud. Telah sujud. Bersujud, lazim juga ya. Siapa mau coba ambil kesempatan? Siapa yang belum? Sajidun. Sajidun, Mas Judun. masjudun. Ya tadi mas turun, sekarang masjudun ya. Masjudun. Oke. Berikutnya lagi samaha. Memana samaha? Samaha. Mengizinkan, memboleh apa mengizinkan, memperkenankan. Kalau bahasa Indonesia membolehkan, artinya apa ya? Memperkenankan, mengizinkan. Allow. Bahasa Membenarkan. Hah? Membenarkan. Dan Allow. membenarkan. Membenarkan Allah ya, bahasa Melayu membenarkan. membenarkan ya. Hmm. Ya, oke. Isim filenya macam mana? Siapa yang mau coba? Samiun. Samihun. Samihun. Isim maf'ulnya? Masmuhun. 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 Intinya mudah, tetapi kita terus berlatih agar kita ingat ya. Agar semakin refleks. Agar kemampuan membuat fa'il dan maf'ulnya cepat. Makanya kita terus berbanyak. Meskipun sudah tahu ibu bapak ya, tapi kita berlatih banyak-banyak malam hari ini. Lalu saroko mencuri. Tarikun. Coba. Saroko sarikun. Samikun. As-sariqu was-sariqatu faqta'u. Masruqun. 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 Ada nama seorang tabi'in. Kalau kita belajar ulumul hadis atau ulumul tafsir ya, ilmu kitab tafsir, itu ada nama seorang tabi'in namanya Masruq. Orang yang dicuri. Nama orang Masruq. Oke, nomor 18. Syatama. Syatama itu mencela ya. Syatama isim fa'ilnya? Syatimun. Apa tadi Syat. satama? Satama Kenapa apa itu? Ustaz? Mananya? Mencela. 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 Mencela itu Cela. memaki, mencela. mengolok-olok, Oke. memarahi, Hmm. memarahi, menghina, menghina, Menghina. Oke. menjelek-jelekan. Isi maf'ulnya apa? Mastumun. Mastumun. Tuh. Mastumun. Oke, berikutnya lagi nomor 19. Tomasa. Tomasa menghapus ya. Isim filenya silakan Pak Haji Tahir apa isim filenya? Tomasa. Apa? Tamasya. Tomasa. Tamasya. Tomisun. Ya, Matmusun. bagus, matmusun. Oke, berikutnya boleh 2 kali, boleh 3 kali ya untuk berlatih. Ustaz, mana apa? Ibu Masna. Zoharo, silakan Ibu Masna. Bukan Ustaz, mana atau Masya Ustaz? Oh, Tomasa maknanya menghapus, Ibu. Menghapus. Menghapus. Ya. Baik, Zoharo, saya mau coba. Ibu Masna mau coba Zoharo? Oh, Masya Ustaz ya. Tomasa sudah. Tomisun matmusun. Kalau Zoharo? Zoharo. Ya. Isim failnya? Ismail. Saya baru masuk Ustaz. Suci. Bukan ini Zoharo. Zoharo, isim. Zoharo nampak jelas kan Ustaz? Nampak. Ya, nampak. Zohir, nampak. Perhati. Okey, saya cuba Ustaz. Bismillah. Ya, Ibu. Zoharo, zahirun, Ya. madhurun. Begitu. Mazhuru.
Betul, mantul, mantap, betul. Alhamdulillah. Berikutnya, nomor 21. Gofaro. Apa artinya gofaro? Ampun, Maafkan. ampun. Itu ampun, Gofaro mengampun. yaghfiru ya. Gofaro yaghfiru. Isim failnya siapa mau coba? Ghafirun. 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 Isim maf'ulnya Maghfurun. Maghfur. maghfurun. Al-maghfur lahu maghfur. Ghafir orang yang mengampuni. Maghfurun yang diampuni. Ya ghafirul dzambi wa qabilat taubi. Wahai zat pengampun dosa dan penerima taubat. Ya ghafirul dzambi wa qabilat taubi. Ada munajat begitu ya? Saya tuliskan ya, barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah dengar ya. Ya ghafirul dzambi wa qabilat taubi. Ya ghafirul dzambi, wahai zat yang mengampuni dosa. Wa qabilat taubi, wahai zat yang menerima taubat. Begitu. Sudah. Ini pun munajat. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya senang kalau mengingat munajat ataupun kata-kata bahasa Arab untuk belajar bahasa Arab juga, begitu. Sambil terus belajar bahasa Arab. Berikutnya gofala, gofala, silakan siapa mau ambil kesempatan? Ibu Nazra silakan, gofala. Ghafilun. Gofilun isim maf'ulnya bagaimana? Maghfur. Maghfulun, bagus, maghfulun. Gofala itu lalai. Lalai. Lalai itu apa ya? Lalai itu lupa. Lalai, lupa. Terlena, lengah. Kalau bahasa Indonesia begitu. Lalai, lupa, lengah, terlena. Alfa. Bagaimana bisa? Alfa. Alfa ya, alfa betul. Lupa. Alfa juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Gofala. Leka, leka. Rabbuka bighafilin amma ta'malun. Oke. Berikutnya, golaba tadi sudah golaba ya. Fathah juga sudah. Sudah. Oke, berikutnya yang lainnya. Qadaro. Qadaro itu menguasai. Qadara. Ibu Zahara. Qadaro. Qadara qadirun maqsurun. Qadirun maqdurun. Maqdurun. Bagus. Qadaro yakdiru atau yakduru boleh ya. Nomor 24. Maknanya apa Ustaz? Qadar. Qadaro menguasai. Menguasai. Ya. Allah Maha berkuasa, Allah menguasai. Qadir. Qadir. Qadarallahu. Jadi qadirun. Qadir orang yang menguasai atau zat yang menguasai. Maqdurun orang atau sesuatu yang dikuasai. 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 Kalau qadirun tu Ustaz masuk kepada bahagian mana? Iya. Baik. Beberapa fiil yang tadi sudah kita sebutkan itu ada sebagian yang isim fa'ilnya menggunakan wazan fa'ilun. Contohnya qadaro itu isim fa'ilnya boleh qadirun, juga boleh qadirun. 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 Ini isim fa'il juga, tapi wazannya wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun. Nah, tetapi Bapak Ibu, berbeda dengan tadi qatilun. Tadi qatala isim fa'ilnya apa? Qatilun. Qatilun, orang yang bunuh. Tetapi juga ada qatilun. Apa Qatilun. qatilun? Qatil. Yang dibunuh, betul nggak? Yang dibunuh. Untuk qatilun ya. Ya, qatil. Bagaimana dengan qadaro? Qatilun. Maktulun. Ya, qatilun ma'nahu maqtulun. Tetapi lihat qadaro
isim fa'ilnya adalah qadirun Qadir. dan qadirun. Qadirun artinya orang yang berkuasa. Orang yang berkuasa. Nah, terus bagaimana dengan qadirun? Nah, Sangat Pula berkuasa. yang di kata qadirun ini mana mubalaghah, mananya sangat berkuasa. oh dia ada sangat Ya, sangat Dia berkuasa. balaghah. balaghah sangat. Allah Al-Qadir. Hmm. Allah zat yang maha berkuasa atau yang sangat berkuasa. Ini bermakna mubalaghah. Jadi wazan fa'ilun itu selain ada yang bermakna maf'ul, juga ada yang bermakna mubalaghah, bermakna sangat, sangat. Sangat itu amat atau sekali ya. Berkuasa sekali, sangat berkuasa, amat berkuasa. Macam tu ghafir Ustaz. Ghafirun boleh. Maha maha mengampun. Kalau gofirun saya belum dengar kata gofirun. Tak ada. Yang ada adalah gofur dan gofar. Ghafur. Ghafar. Nah, gofarun itu juga mubalaghah. Gofurun juga mubalaghah. Wazan berbeda, patternnya berbeda. Fa'alun dan fu'ulun dan fa'ulun. Gofirun bisa menjadi gofarun, bisa menjadi gofurun. Tapi Ni kalau fa'il lah gofurun juga. dan gofurun maknanya berbeda dari gofirun. Kalau gofirun zat yang mengampuni. Tetapi kalau gofarun dan gofurun zat yang maha pengampun, yang sangat pengampun. Ya ghafarud dunub, ya sattarul uyub, ya kasyafal kurub. Ghafarud dunub, wahai zat yang sangat menutupi aib-aib. Maaf. Ya ghafarud dunub, wahai zat yang maha mengampuni dosa-dosa. Ya sattarul uyub, wahai zat yang menutupi, yang sangat menutupi aib-aib. Wa ya fattahal qulub, wahai zat yang sangat membuka hati. Apalagi berikutnya. Ya kasyafal kurub, wahai zat yang menyingkapkan kesulitan-kesulitan. Itu sigot mubalaghah. Begitupun gofur. Gofurun, wadudun, apalagi syakurun, soburun. Itu juga sigot mubalaghah. Ya, bagus. Makasih ya Ibu siapa? Ibu Misalma. Ustaz, Ya, bagaimana Ibu? kalau tadi kita tengok dengan kalimah ghafurun itu dia juga Ya. dalam bentuk isim fa'il dan dalam Quran ada sekali yang Allah guna dalam surah Nuh tu Ustaz, dia guna kalimah ghafara. Uh, Dua-dua tu dalam bentuk sighah mubalaghah kan Ustaz? Yang mana? Biasanya dalam Quran disebut kalimah wallahu ghafurur rahim macam tu kan Ustaz. Tapi dalam Ya. surah An-Nuh tu Allah tidak menggunakan kalimah ghafur tapi Allah menggunakan innahu kana ghaffaro. Apa perbezaan antara ghafurun dengan ghaffaro? Sebab dua-duanya pun dalam bentuk sighah mubalaghah kan Ustaz? Betul. Dua-duanya sama-sama bermakna mubalaghah. Sama-sama sigot mubalaghah. Ada gofar, ada gofur. Sama juga dengan ada kafar, ada kafur. Ada sobar, ada sobur. Soburun ya. Soburun. Ada syakar, Syakur. ada syakurun. Syakurun. Ya. Ini semuanya adalah sigot mubalaghah. Kalau isim fa'il biasanya gofarun dari kata gofirun. Kalau kafarun dari kata kafirun. Sobarun dari kata sobirun. Syakarun dari kata Syakirun. syakirun. Gitu ya. Nah baik. Gofarun, gofurun ini wazannya kalau gofarun dari wazan fa'alun.
Wallahu fa'alul lima yurid. Sedangkan ghafur wazannya adalah wazan fa'ulun. Nah, lalu Ibu Sadia tadi bertanya, apa perbedaan makna dari fa'alun dan fa'ulun? Dua-duanya sama-sama sigot mubalaghah. Sama-sama sigot mubalaghah. Nah, sejauh yang saya tahu, gofarun dan gofurun, kafarun dan kafurun, sobarun dan soburun, sakarun dan syakurun. Ini kata sobur dan syakur ini juga dua-duanya menjadi salah satu sifat Allah kan? Ya. Sobur, asyakur, gitu. Nah, apa bedanya gofur sama gofar, kafar sama kafur, sobar dengan sobur, sakar dengan sakur? Nah, seingat saya, ini dua-duanya bermakna mubalaghah, tetapi kalau gofur itu lebih dalam daripada gofar. Kafur lebih dalam daripada kafar. Sobur lebih dalam daripada sobar. Syakur lebih dalam daripada syakar. Allah zat yang maha sobur, kesabarannya sangat sekali. Allah zat yang maha syakur, Allah sangat berterima kasih. Lebih daripada syakar. Kafur itu orang yang kufur, yang menutupi dirinya, tetapi sangat sangat menutupi. Sangat apa? Sangat luar biasa. Kapasitas atau intensitas kekufurannya menutup dirinya besar sekali. Nah, kalau kafar itu sangat tetapi lebih di bawah intensitasnya di bawah kafur. Begitupun gofar dan gofur, gofur lebih dalam ke pengampunannya. Nah, gofar di bawahnya, intensitasnya di bawah dari gofur. Begitu. Sama-sama mubalaghah tapi intensitasnya berbeda. Gofur wazan faul intensitasnya lebih dalam, lebih tinggi. Setahu saya ya begitu. Hmm. Jadi kalau Syukran. misalkan Allah di Al-Quran menyebut Ghafaruz Dzunub, itu Allah zat yang sangat mengampuni dosa dan intensitasnya tinggi. Tetapi ketika disebut Allahu Ghafurun, nah itu berarti lebih dalam lagi, lebih lebih intensitasnya lebih besar lagi daripada Ghafarun. Tetapi nanti ada lagi kalimat tadi yang saya tulis, Ghafirudz dzambi wa qabilat taubi. Orang zat yang mengampuni dosa dan yang menerima taubat. Nah, kalau ghafirun berarti eh, mengampuni dosa, zat yang mengampuni dosa, bukan sangat atau bukan maha. Jadi berbeda, berbeda intensitas. Intensitas itu apa ya? Kedalaman lah ya, Mas. Kedalaman ya, atau Paham, Ustaz. paham ya? Oke. Syukran, Begitu, Ustaz. Ibu. Siapa? Paham, syukran. Oh, baik, baik. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 24. Nomor 24. Kok ada? Ada yang tahu artinya kok ada? Duduk, Duduk. Ustaz. Duduk sama dengan jalasa. Isim fa'ilnya apa? Qaidun. Qa'idun. Qa'idun. Isim maf'ulnya apa? Ibu misal Mak Maq'ud. maq'udun. Maq'udun. Bagus. Saya Maq'udun. beri lain. Tempat duduk lah saya. Bukan, Maq'udun. maq'udun yang diduduki. Oh, yang didudukkan, yang diduduki. Yang diduduki. Tapi ini lazim, jadi tidak ada maq'udun sebetulnya secara makna. Hanya pola saja. Kalau isi makan ni macam mana, Ustaz? Maq'ad. Makanya Maq'ad. isim makannya maq'adun. Maq'adun. Okey. Maq'adun itu bench, bangku, tempat duduk. Sofa. Sofa. Sofa boleh. Maq'ad. Sofa itu kalau yang saya tahu sofa itu bahasa Arabnya arikatun ya. Oh. Arika. Ni kalau bench kerusi kayu tau. Ya, Yang bench bench kursi yang kayu macam ya. kat Maq'adun kantin sekolah tu yang ya. Itu selalu maq'ud. itu bench. Itu makat. Betul. Maq'adun bench. Kena kalau Itu sofa tak makan, sesuai. Nah, kalau sofa itu bahasa Arabnya arikatun. Arika. Arika. Arikatun.
Jamannya aroik. Alal aroik yang turun di atas sofa-sofa mereka memperhatikan. Hmm. Aroik, jama dari arikah. Eh, Tapi yang Arabnya tuh kata makan juga tempat yang duduk sandar-sandar dia tu Ustaz kan? Macam cushion dia tu. Tempat dia duduk minum-minum chai, kahwah. ya, kalau makadun Makan. itu bangku bench dari kayu begitu, Bu. Itu makadun. Apa bedanya kursi dengan bench? Kerusi Kursi Eh, ada daripada kayu. sandar, ada sandar di belakang. Kalau bench tak ada sandar di belakang. Dia cuma tempat kalau kerusi ada belakangnya, ada belakang, ada backrest. nah, Ada kaki. Kursi pun ada kaki, bench pun ada kaki kan. Bench pun ada kaki. Ada. ada kaki Yang dua-duanya ada duduk kaki. seller, yang duduk seller Arab. Dia tak ada tempat belakang dia, tak ada rest belakang. Bench ya. panjang Ustaz. Bench panjang kan Ustaz. Nah, Bangku. Bapak Ibu bisa memahami picture saya tak? Hmm? Bisa paham drawing saya tak ini? Paham. Ya, Paham. paham. Nah, ini kursiun. Kursi. Kursiun. Nah, ini makadun. Aduh. Makan. Makadun itu bench, tidak ada sandaran, tidak ada untuk bersandar. Kalau kursiun itu ada sandarannya. Begitu. Kalau di Indonesia dulu ketika saya sekolah elementary school ya, madrasah diniyah, itu belajarnya di sekolah itu di kelasnya menggunakan bench, bangku panjang. Satu bangku bisa untuk 3 orang atau 4 orang. Mejanya panjang. Itu makadun. Nah, kalau kursiun ada sandarannya untuk kita bersandar. Kursiun. Begitu, Ibu. Nah, makadun isim makan. Tempat duduk. Kok ada duduk. Makadun tempat duduk. Itu. Nah, tapi tempat duduknya bukan kursi. Makadun. Begitu ya. Arika macam mana Ustaz Arika? Sofa. Arikatun sofa. Arikatun sofa. Sofa. Sofa bagaimana gambarnya ya? Ada cushion. Ada cushion. Kenapa Ibu? Standar, Ada Ustaz. cushion. Standar. Ya, biasanya kan sofa itu di tempat ruang di guest house ya, apa di guest house? Guest room ya? Living room. Oh, living room ya ya. Living room betul, living room betul. Sofa. Kursi-kursi yang bagus, yang empuk, kadang ada tempat tangan menyimpan apa? Ada pegangan tangannya begitu. Rufatul julus. Apa Bu? Dia letak dalam apa nih ruang tamu. Iya, ruang tamu betul. Ghurfatul julus. Ya, aroiku ya, zamannya aroiku. Oke, sudah ya? Ustaz, makadun ada mik adun tak Ustaz? Mik adun tak dengar Pak Haji. Ada. Mik adun itu nanti isim alat duduk. Apa alat duduk? Saya belum dengar kata mik adun. Yang ada mak adun, tempat duduk. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ini nomor berapa sekarang ya? 25 ya. 25. Kata ba. Isim failnya. Oh sudah ya kata ba ya? Oh, sudah Ustaz. Sudah maaf. Maaf sudah. Nafakho. Mana nafakho? Blow. Blow. Tiup. Meniup. Apa yang ku? Meniup balon. Meniup api. Kalau kita dulu masak itu menggunakan kayu bakar ya. Kalau kayu bakarnya mati, maka kita tiup. Gitu. Nafakho. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Isim fi'ilnya macam mana?
Siapa mau coba? Ibu Munawwarah boleh? Nafihun. Nafikhun. Nafikhun. Orang yang meniup. Isim maf'ulnya? Uh, man, 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 manfukhun. Betul, manfukhun. Ya kan, manfukhun. Berikutnya nomor 26. Nahaba. Nahaba ini merampok, mencuri ya. Isim fa'ilnya bisa Tahibun. nahibun. Isim maf'ulnya Mathubun. manhubun. Nahaba Ustaz? Manhubun. Nahaba mencuri, Bu. Mencuri ya. Mencuri atau membegal. Membegal itu apa ya? Mencuri dengan paksa. Rompak lah Ustaz. Merompak, ya merompak, betul, merompak. Kalau mencuri itu tidak diketahui, sembunyi-sembunyi. Nah, kalau merompak itu terang-terangan. Oke, berikutnya apa lagi? Nazoro. Nah, Nazoro Nazara dah sudah. keluar Ustaz. Bagaimana, Ibu? Nazara dah keluar Ustaz. Nazoro sudah. Sudah sama dengan di belakang yang di awal tu. Lepas la masa zahara ghafara. Oke, Nazoro sudah. Udah. Sekarang Atasya. madaha. Mada yamdahu. Isim fa'ilnya mudah ini. Madih. Madihun. 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 Isim maf'ulnya. Madhuhun. Ya. Mamduhun. Mamduhun. Mamduhun ada dua mim. Mamduhun. Ada dua mim. Mim yang pertama mim ciri isim maf'ul. Mim yang kedua adalah fa'il. Ingat fa'il ya. Jangan silap. Memuji Ustaz ya. Memuji betul Ibu Masna. Afwan Mada memuji. Afwan Ustaz, Ana salah cakap Ustaz. Nazara belum keluar, yang dah keluar Zahara. Belum. Astagfirullah. Oke. Yang Zahara yang dah Nazara ya. keluar. Oke. Ya, Nazara belum. Nazara melihat. Okay, Ana ambil Ustaz. Bismillah. Nazara itu Nazara. artinya memperhatikan. Melihat dengan sengaja. Ini beda dengan ro'a. Kalau ro'a melihat tidak sengaja. Kalau nadoro melihat dengan sengaja. Itu bedanya. Kalau bahasa Inggrisnya, nadoro itu look. Ro'a itu see. Nah, nadoro melihat dengan sengaja, dengan niat. Sedangkan ro'a melihat tidak dengan sengaja. Gitu. Oke. Nadoro isim fa'ilnya siapa yang mau coba? Saya Ibu Ummu Iman. Ibu Ummu Iman silakan. Nazirun. Ya. Isim maf'ulnya? Manzurun. Mandurun. Nadirun orang yang melihat. Mandurun artinya orang yang dilihat, diperhatikan. Pernah lihat. Bu Ummu Iman. Ini macam Terus, stalker je Ustaz. kenapa Ibu? Stalker kalau bahasa orang putihnya. Stalker. Stalk. S-T-A-L-K-E-R. S. S-T-A-L-K-E-R. Stalker. Stalker. Begini. Iya. Betul tak ini? Oh, takut salah lah. Oke. Oke, berikutnya. Naharo. Naharo itu apa? Membentak. Naharane pun. Nahar. Nahar. Membentak. Membentak itu apa ya? Mengherdik. Wa masaila fala tanhar. Oh, Menghardik. Mahardi. Nahirun. Isim maf'ulnya? Manhurun. Nahiran. Manhurun. Terakhir nomor 30. Naharo. Nah, naharo. Naharo ya naharu. Naharo hanya ha simpul artinya membentak, menghardik. Sekarang naharo hanya ha pedas. Nahar. Nahirun. 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 Manhurun. Apa artinya naharo ha pedas? Manhurun. Fasalli li rabbika wanhar. Sembelih. Menyembelih, ya menyembelih. Korban. Berkorban.
Korban, Ya, korban menyembelih, menyembelih. Menyembelih. Nahara telah menyembelih. Betul. Fasholli li rabbika Wanhar. wanhar. Kalau Oke. sungai itu Kalau sungai Nahrun, Nahrun. sungai Nahrun. Jadi kata Naharo, Tapi Naharo dipakai. menghardik, Nahrun menjadi sungai. Nah, saya belum bisa menjelaskan mengapa Nahrun itu dari kata Naharo. Coba saya cek dalam kamus ya. Kenapa Nahrun itu diambil dari kata Naharo yang artinya adalah membentak, menghardik. Nah, coba kita cek ya, barangkali bisa kita temukan rahasianya. Sungai Nahrun, sungai Nahrun. Naharo membentak atau menghardik. Nah, oh, Pak Haji betul. Sebentar. Nah, ini. Kalau leher macam mana Ustaz? Leher. Kenapa Ibu? Leher. Bagaimana Ibu? Mohon maaf. Leher. Leher. Nihil. Leher. Neck. Oh, neck. Ah, Begini maksud Ibu, neck. Leher. leher. Leher itu unukun. Oh, unuk. Unuk. Baik. Pak Haji, tadi saya lihat di kamus Al-Mujid, Naharo selain maknanya menghardik, membentak ya, juga maknanya adalah salah, mengalir. Oh, salah. Mengalir. Mengalir itu berkaitan dengan air. Ya. Nah, makanya Nahrun itu diambil dari kata Naharo karena Nahrun itu adalah tempat mengalirnya air, tempat mengalirnya air. Tempat di mana air mengalir itu disebut dengan Nahrun. Sebab Nahrun berasal dari kata Naharo yang artinya adalah salah mengalir. Gitu. Jadi Nahrun itu berasal dari kata Naharo dan Naharo maknanya mustarok. Mustarok itu artinya satu kata beberapa makna. Selain menghardik juga bisa bermakna mengalir. Begitu Pak Haji. Syukron, Pak. Oke, makasih ya. Ini ada Kalau salah tu isim fa'ilnya sa'ilun ya Ustaz. Kenapa Ibu? Kalau salah tu isim fa'ilnya sa'ilun ya. Betul. Salah sailun. Oke. Berikutnya sekarang nomor berapa? Nomor 31. Kita lanjutkan dulu ya. Koharo. Koharo memaksa. Famasa ila fala tanhar. Famal yatima fala taqhar. Koharo yakharu. Isim fa'ilnya kohirun. Wallahu qahirun fawqa ibadi. Isim maf'ulnya maqhurun. Maqhurun. Oke. Berikutnya lagi. Zuhara sudah. Atosa. Atosa. Ada yang tahu atosa apa artinya? Dah, atos. Dah ada. Hashim. Hashim. Hah? Bersin. Oh, bersin. Bersin. Sneeze ya. Sneeze. Bersin. Bersin pahalnya apa? Tisun. Tisun. Isim maf'ulnya ada tak? Tak ada. Ini pola saja. Maktusun. Mana dia dibersihkan? Tak ada. Tak ada dibersihkan. Hanya pola saja ya kita tulis. Berikutnya lagi bada'a. Bada itu memulai, start atau begin. Isim maf'ul, isim fa'ilnya apa? Badiun. Isim maf'ulnya siapa yang tahu? Madurun. Mabdurun. Mabdu'un. Mabduun. Mabdu'un. Mabdu'un. Mabduun. Mabdu'un. Berikutnya lagi wajada. Nah, sekarang huruf-huruf pilih-pilih yang huruf pertamanya wawu. Wajada ini baru muncul. Wajada yajidu. Isim fa'ilnya wajidun. Isim maf'ulnya Maujudun. maujudun. Nah, Bapak Ibu semua, apa artinya maujud? Yang Ada.
Yang Existing diadakan. ya. Ada. Maujud itu ada. Hmm. Nah, wajidun itu apa artinya wajidun? Nah, Untuk kita lihat wujud. dari primadinya. Wajada itu artinya menemukan. Hmm. Menemukan. Berarti wajidun artinya Orang yang ditemukan. wajidun, orang yang menemukan. Orang yang bertemu. Orang yang menemukan. Orang yang Bahasa menemukan. Inggrisnya find. Ya. Orang yang menemukan. Wajidun itu finder, orang yang menemukan. Maujudun itu orang yang ditemukan asalnya. Hmm. Semula maujudun itu artinya adalah orang yang ditemukan. Terus kemudian diartikan menjadi ada. Maujudun semula maknanya adalah yang ditemukan. Kemudian karena ditemukan maka menjadi ada. Sehingga orang memahami maujudun sebagai ada. Ya. Jadi makanya sebagai ada, bukan sebagai yang ditemukan. Manusia itu maujud. Sedangkan Allah adalah wujud. Kidam bako. Kita diwujudkan. Mawujud Tidak diwujudkan. mukhalafatuhu lil Allah. hawadisi qiyamuhu Binafsihi. wahdaniyatun Qudrah irada. qahiradat Ilmu. ilmu hayat sama basar Terkepal. kalam qadiran muridan Ayat 20 dah. aliman hayyan Sami'an sami'an basiran mutakallim. basiran mutakalliman. Tuh. Wujud itu Allah artinya ada, artinya Ada. apa ya, being, bahasa Inggrisnya being ya, Being. being. Sedangkan maujud itu sesuatu yang ditemukan, Diwujudkan. diwujudkan. Allah itu bukan maujud, Allah itu wujud, Wujud. wujud yang tidak diwujudkan, ada tanpa diadakan, tanpa diadakan Allah. Nah, sedangkan maujud itu sesuatu yang ditemukan atau orang atau Manusia mawujud. manusia yang makhluk yang ditemukan. Nah, kita ini semuanya maujud, Wujud. makhluk yang ditemukan, yang diwujudkan, yang diadakan. Oleh siapa? Oleh zat yang Allah. wujud. Nah, kita manusia bukan wujud. Kita ini adalah Mawujud. itu. Itu secara filosofis ya, kajian makna tentang makna wujud dan maujud perbedaannya. Baik, kita lanjutkan. Warosa. Mana warosa? Warasa. Mewaris. Mewarisi. Ya. Bukan warosa ini warisa, warosa salah. Nanti warosa itu di halaman di wazan 3. Mohon maaf diperbaiki ya. Bukan warosa tapi warisa, dan itu wazan 3 nanti pada waktu berikutnya. Wakoda. Berikutnya wakoda sekarang. Wakoda yakin. Wakoda. Menyalakan. Menyalakan. Isim failnya waqidun. Waqidun. Isim maf'ulnya Menyalakan. Mangkudun. mauqudun. Waquduhan nas wal hijarah. Koda apa Ustaz? Kenapa Ibu? Menyalakan. 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 Menyalakan itu apa? Menyalakan api, Menyalakan api. Menyalakan dapur. menyalakan dapur ya, menyalakan kompor ya. Nah, Tungku dapur itu apa Ustaz? tungku dapur. Baik, saya pindah dulu ya. Ini habis. Tungku dapur. Dan saya belum selesai lagi, Ustaz. Oh iya, belum ya Bu ya, maaf. Salah. Baik. Kenapa belum muncul? Ustaz tutup yang ini dulu, Ustaz. Kenapa Ibu? Ustaz tutup yang ini dulu, buka yang tadi. Iya. Sebentar. Tak muncul Ibu. Ustaz tutup yang ini dulu, Ustaz. Stop yang ini dulu. Oh, stop. Ya, buka semula yang tadi. Sebentar. Stop sharing. Existing. Iya. Tak nampak Ibu. Tak muncul.
Ini belum ditutup lagi yang ini. Yang Oh ini. ini tutup dulu. Oh iya iya maaf maaf maaf. Oke, Hmm. makasih. Oke. Ini masih yang baru ya, Ustaz. Ustaz kena cari yang lama punya. Oh iya. Yang existing tapi cari yang lama. Oh iya Yang iya. dah ditulis itu. Oke. Baik baik. Nah ini. Oh, Betul. ya, saya save sebentar ya, Ustaz ya. Kasih Bu. Saya lupa, mohon maaf. Ya, wakoda menyalakan. Tadi Bu sama bertanya, tungku dapur. Sudah, Ustaz. Oh iya, makasih Bu, makasih banyak. Nah, sekarang existing ya. Tungku dapur itu mau kidun. Mau kidun. Mau kidun. Tungku dapur. Tungku ya, tungku. Mau Tungku, mau apakah harus ada kata dapur? Tungku kan untuk memasak ya? Ini isi ya makan ya Ustaz. Isi semalat makan. Isi makan. semalat Tempat kan alat. menyalakan. Oh, Tungku. Apa? Stuf ya bahasa Inggrisnya ya? Stove. Ya. Stuf. Betul Ustaz, stove. Tuh, mau hidung. Oke. Lalu berikutnya, sekarang nomor berapa ya? Tadi nomor 35. sekarang 36 ya? Ya. Kan 37, Ustaz. 37. Oke, 37. Tiga. Wa'ada berjanji atau menjanjikan. Wa'ada yang itu. Isim fa'ilnya wa'idun. Isim maf'ulnya mau mudun. mau'udun. 238. Apa lagi? Wakala. Mewakilkan. Wakilun, maukulun. Oh iya, baik. Eh, wakala itu isim fa'ilnya wakilun atau wakilun? Wakil. Kedua, Ustaz. Wakilun. Ada dua. Hasbunallah, ni'mal wakilu, Hasbunallah wa ni'mal ni'mal wakil. maula, wa ni'man nasiru. Ya kan? Ya. Ya, Ya. Wakil. Nah, wakil ini sigot mubalaghah, zat yang maha eh, mewakili ya. Zat yang maha mewakili. Diterjemahkan menjadi zat yang melindungi, zat maha pelindung. Itu. Wakilun wakil. Berikutnya wasola. Wasola itu sampai atau tiba. Wasola yasilu. Isim fa'ilnya wasilun. Isim maf'ulnya mausul. Kita sering dengar isim mausul ya dari kata wasola. Sambung. Masuk. Berikutnya sekarang eh, ini sudah hampir sama yang lain-lainnya. Kita ambil beberapa lagi ya. Misalnya wazana. Wazana. Wazana artinya apa wazana? Menimbang. Isim fa'ilnya wazinun. Wazin. Wazinun. Isim maf'ulnya mauzun. 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 Kalau wazan itu isim masdar, waznun. Waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dia kata wazanat tuh. Lalu berikutnya wafaqo. Wafiqun. Isim maf'ulnya mau Oh, fukun. Mau fukun. Ada lagi wakofa. Ada wafaku, ada wakofa. Jangan tertukar hurufnya, tempatnya. Wakifun, maukufun. Ada yang disebut hadis maukuf ya.
Mauqufun. Wukuf itu isim masdar dari waqafa. Wukuf di Arafah. Berikutnya lagi. Maknanya kedua-duanya apa Ustaz? Ah, kedua-duanya wafaqa itu menyetujui. Hmm. Menyetujui. Agree ya. Yang lagi satu? Kalau waqafa itu stop, berhenti. Berhenti. Atau berdiri. Berikutnya 43. Walada. Wala. Walidun. Isim maf'ulnya maulud. Maulud. Walada melahirkan. Terus ada lagi wa'adha, ini perlu diberitahu ya. Wa'adha itu menasehati, advice. Menasehati. Wajadilhum bil ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Itu dari kata wa'adha, menasehati. Isim fa'ilnya wa'idun. Wa'idun. Isim maf'ulnya Mau'uzun. 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 Berikutnya lagi. Eh, wadoa. Wadoa itu artinya meletakkan. Wadoa yado. Isim fa'ilnya wadi'un. Maudu'un, diletakkan. Maudu'un diletakkan. Namun, jika kita belajar ilmu hadis, ada istilah terminologi maudu'un itu maknanya adalah hadis palsu. Hadis hadis palsu. Yang dipalsukan. Yang dipalsukan. Diletakkan bukan oleh Rasulullah, tapi oleh orang selain Rasulullah. Makanya disebut palsu. Fake hadis ya. Berikutnya lagi wahaba. Wahaba menganugerahkan, memberi. Wahaba yahabu. Isim fa'ilnya wahibun. Isim maf'ulnya mauhubun. Yang diberi, yang dianugerahi. Ya wahab itu isim mubalaghah dari wahibun ya. Wahab. Terus berikutnya lagi wasofa. Wasofa mensifati. Wasofa yasif mensifati, maksudnya begini, mendeskripsikan, menggambarkan, eh, menjelaskan. Misalnya begini, saya berbicara tentang pohon. Nah, saya menggambarkan pohon. Pohon adalah tumbuhan yang memiliki akar, menghunjam di bumi, memiliki batang, memiliki dahan, memiliki ranting, memiliki daun. Itu namanya menggambarkan. Itu bahasa Arabnya wasofa yasifu. Ana asifus syajarota. Saya menggambarkan pohon, pokok. Isim failnya wasifun. Isim maf'ulnya mausufun. Makanya kita sering dengar kan mausuf, sifat mausuf ya. Ada lagi nanti na'tun man'utun. Na'at man'ut. Man'ut isim maf'ul, mausuf juga isim maf'ul. Berikutnya lagi Wajafa. bagaimana Pak Ji? Wajafa. Wajafa. Wajafa isim failnya apa? Wajib. Wajifun. Isim maf'ulnya maujufun. Apa Apa makna? arti dari wajafa? Kering ya. Kalau kering jaffa. Jaffa. Rumpun dua. Kalau wajafa rumpun satu berbeda. Nah, saya lupa, saya harus lihat di kamus dahulu. Bergetar, Pak. Kenapa Pak Ji? Bergetar. Oh ya, bergetar. Bergetar. Oke, bentar. Coba wajafa. Wajafa. Oh betul Pak Ji, betul. Ittoroba, bahasa Arabnya ittoroba.
Makasih Pak Haji. Bergetar. Bahasa Arabnya idtoroba maknanya. Bergetar. Oke, makasih Pak Haji Tahir. Berikutnya 49 sampai 50 saja ya. Waja'a, waja'a. Waja'a ini artinya sakit ya. Wajin orang yang sakit. Isim maf'ulnya mauju'un. Eh, penyakit atau sakit itu bahasa Arabnya wajah juga, wajahun. Ini isim masdar, wajahun. Nah, terakhir 50 walaja. Walaja mudhari'nya yaliju. Ada yang tahu artinya walaja yaliju? Masuk. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Isim fa'ilnya walijun. Walaja isim fa'ilnya walijun. Isim maf'ulnya Mawidun. mau. Lujun. Sudah 50 saja. Ada beberapa kata yang tidak dibahas ya. Wakaza, wasaba, waroka, wazaro. Ini mudah lah, insya Allah Bapak Ibu bisa lakukan ya. Wakaza, wakizun, maukuzun, wasaba, wasibun, mausubun, waroka, warikun, maurukun, wazaro, wazirun, mauzurun, wada, yada'u, wadiun, maudu'un. Seperti itu. Afwan Ustaz, ada soalan. Ya Ibu, Tadi Ibu Ustaz dengar. cakap walaja masuk kan? Ya, Apa beza dengan apa dakhala? bedanya. Ah, Oke, sebentar. Apa beda walaja memasukkan dengan dakhala? Masuk dengan dakhala ya. Saya akan coba cek di kamus lebih jelasnya. Hatta ya sebentar. Walaja ya walaja. Walaja walaja ya rija. Sebentar. Di dalam kamus walaja maknahu dakhala. Tidak dibedakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi musibah bil walijah. Di dalam kamus saya tidak temukan perbedaannya, Bu. Maknanya sama, udah khola. Walaja maknahu udah khola. Di kamus tidak dibedakan. Nah, tapi mungkin kalau misalnya kita belajar eh, ada dalam kitab ini ya, Al-Furuq Al-Lugawiyah. Ada kitab yang berjudul Al-Furuqul Lugawiyah. Perbedaan-perbedaan bahasa, perbedaan-perbedaan linguistik ya. Nih, mungkin di situ ada, tapi saya belum menemukan, saya belum buka, belum membaca ini. Sebagian nanti ada, mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan. Tetapi yang saya tahu sampai sekarang, walaja dengan dakhala belum tahu perbedaannya. terima Yang kasih ayat Ustaz. Quran tu Ustaz. Bagaimana Yang Ibu? yang ayat Quran tu walijul laila. Iya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nara fil laili. Itu artinya memasukkan malam kepada siang, memasukkan siang kepada malam. Ada lagi ungkapan ayat hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ada kan ayat ini ya? Ini juga dia kata walaja. Nah, hatta yalijal jamalu sehingga masuk. Apa yang masuk? Ya, ada menerjemahkan jamal ini adalah unta, camel ya. Ada juga yang menerjemahkan ini adalah tali besar, tambang, tambang, tambang besar. Bapak Ibu tahu tambang tak? Sekali. Tali besar itu yang besar sekali ya, yang besar. Curug belakang. Ya. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat sehingga
eh, kalau bahasa Indonesia itu ada namanya benang dadung ya. Itu sangat besar sekali, seperti tambang. Oh, Bisa melihat sehingga benang dadung masuk ke dalam lubang jarum. Tidak mungkin terjadi. Nah, kalau Jamalu ada yang menerjemahkan juga dengan unta. Sehingga unta masuk dalam jarum, dalam lubang jarum. Nah, kalau unta tidak biasa masuk ke dalam lubang jarum ya, sehingga sebagian mufasir menerjemahkan Jamal bukan dengan unta, tapi dengan benang besar atau tambang, tambang dadung. Begitu. Begitu ya, Ibu Umiman ya. Begitu juga Ibu Masna. Alhamdulillah, Jadi, terima kasih Ustaz. tahu perbedaannya. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wazan 2 sudah selesai. Adapun yang lain-lainnya, misalkan ada beberapa kata tadi yang tidak kita tuliskan, tapi tadi sudah saya bacakan. Insya Allah Bapak Ibu bisa mentasrifnya sendiri dari fi'il madhi ke isim fa'il dan isim maf'ul. Tadi saya sudah sampaikan, isim maf'ul itu terbuat dari fi'il muta'addi. Adapun tadi ada sebagian fi'il lazim saya ubah menjadi isim maf'ul, itu hanya untuk pola saja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari segi maknanya. Kalau maknanya itu lazim, maka tak payah dimaf'ulkan. Tak perlu dibuat menjadi isim maf'ul. Tetapi kalau fi'il itu muta'addi, maka boleh diubah menjadi isim maf'ul. Itu saja. Sampai sini ada soal lagi? Cukup? Boleh tanya sikit Ustaz? Ya, boleh bisa tulis lagi? Ustaz, yang muta'addi itu sebenarnya kita belajar daripada daripada wazan 3 huruf sampai mazid Ustaz. Yang sebenar-benarnya yang muta'addi itu ada berapa saja Ustaz selain daripada wazan af'ala? Yang muta'addi? Yang Oh, muta'addi. Kalau af'ala itu mazid. yang mazid. Mazid yang bermakna muta'addi. Ya. Ya. Wazan 1 af'ala. Af'ala. Lagi? Wazan 2 fa'ala. Okey. Wazan 3 fa'ala. Wazan 8 istaf'ala. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. Yang lain tu lazim. Adapun wazan 6 iftala terkadang lazim, terkadang muta'addi. Sebagian muta'addi, sebagian lazim. Maknanya yang betul-betul muta'addi 1, 2, 3, 8. Betul. Okey Ustaz, syukran. Oke. Cukup? Cukup tidur Cukup lena. ya. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih sekali atas kebersamaan kita belajar pada malam hari ini. Dengan kita belajar bersama-sama, sesuatu yang tersembunyi menjadi tersingkap, sesuatu yang tertutup menjadi terbuka, dan inilah berkah dari belajar bersama-sama. Terima kasih sekali atas kebersamaan Bapak Ibu semuanya, istiqomahnya bersama belajar, sehingga kita bisa bersilaturahmi bersama-sama. Baik, ayo ikhwan al-akhwat, hadha huwa darsuna fi hadhil lailah. نتمنى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله نختتم درسنا بالحمد لله الحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا لكم والعفو منكم أخيرا أقول لكم اللهم صل على سيدنا محمد Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat.
Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.